Masjid Nabawi, yaitulah 3 tempat, 3 lokasi yang memang betul-betul dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilimpahkan berkah hadirin sekalian, ya, maka apapun yang terjadi Allah akan memberikan nikmat kepada wilayah tersebut. Makanya kalau kita melihat hadirin sekalian, apa sebenarnya kehebatan daripada ya Makkah dan Madinah? Hanya wilayah yang dikelilingi dengan bebatuan, ya, dataran yang dipenuhi dengan padang pasir. Apa yang bisa tumbuh dari wilayah tersebut hadirin selain kurma? Ya, tetapi karena memang wilayah itu telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai wilayah yang diberkahi, maka sampai hari kiamat pun hadirin sekalian, wilayah itu akan tetap menjadi berkah dan akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada dalam wilayah-wilayah tersebut. Ya. Maka hadirin sekalian, ya, kita perlu paham makna berkah dan kita perlu paham juga apa yang disebut dengan keberkahan. Ya. Dan ya, sehingga dengan demikian kita bisa tahu bagaimana cara kemudian seorang muslim, ya, seorang mukmin untuk mendapatkan dan meraih keberkahan dalam kehidupannya. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96. Ya. Walau anna ahlal qura, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura, seandainya anna ahlal qura, ya, suatu wilayah atau suatu negeri, masyarakatnya atau penduduknya beriman, amanu wattaqau, ya, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat, akan dibukakan pada mereka berkah-berkah, keberkahan-keberkahan minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Ya. Hadirin sekalian, ya, kalau kita melihat, ya, mana ayat yang terkandung dalam, ya, ayat tersebut, barakat, ya, akan diturunkan keberkahan kepada kita. Dan bukan hanya satu keberkahan hadirin sekalian, tapi barakat, jamak dari barakah. Barakat artinya sangat banyak keberkahan yang pasti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sebaliknya hadirin sekalian, ya, kalau kemudian, ya, kita kemudian, ya, tidak beriman dan tidak bertakwa, ya, satu wilayah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya sehebat apapun wilayah tersebut, ya, seindah dan semegah apapun wilayah tersebut, kalau kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak mau beriman dan hanya diisi oleh orang-orang yang ingkar terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh wilayah tersebut tidak akan pernah diturunkan keberkahan. Meskipun darah dan keringat serta tetesan air mata kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kuncinya hadirin sekalian adalah 2 hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kemudian kita beriman dan bagaimana kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan itu memang diturunkan, ya, diturunkan minas sama'i wal ard, diturunkan dari langit berupa hujan dan ditumbuhkan dari dataran atau dari tanah, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh yang kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kemudian, ya, kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma 2 hal hadirin sekalian. Kalau kita inginkan keberkahan dalam kehidupan kita, beriman dan bertakwa. Allah tidak mengatakan kepada kita bahwasanya orang yang mendapatkan keberkahan itu adalah ketika banyaknya harta yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah mengatakan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sedikit pun tentang, ya, sebab keberkahan dan kemuliaan seorang itu adalah karena jabatannya, adalah karena sesuatu yang, ya, ada pada namanya dan pangkat-pangkat yang diberikan di dunia kepada dirinya. Ya, tetapi sekali lagi keberkahan itu adalah karena ketenangan jiwa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedamaian hati, ya, senantiasa mentadaburi dan memahami dan mengamalkan apa-apa saja yang terkandung dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian kita melihat hadirin sekalian dalam kehidupan Rasulullah, kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Kalau kita melihat tempat tinggal beliau, ya, meskipun, ya, sebenarnya Rasulullah SAW bukanlah orang yang, ya, juga miskin, ya, dia adalah orang yang kaya dan sekalian. Tapi, ya, dengan, ya, kesederhanaan yang ada pada diri beliau, ya, kekayaan dan kelimpahan harta yang ada pada beliau itu kemudian, ya, tidak membuat beliau menjadi, ya, seorang yang menyombongkan diri, ya,
di hadapan para sahabatnya. Bahkan di hadapan Bilal bin Rabah, ya, di hadapan ya para sahabat-sahabat yang kalau kita melihat mungkin hadirin sekalian, mereka adalah orang-orang yang sangat kecil dan sangat hina. Mereka adalah budak-budak yang sama sekali tidak dihormati oleh orang-orang yang memiliki jabatan pada saat itu. Tapi Rasulullah hadirin sekalian, sedikit pun tidak pernah menanamkan kebencian, sedikit pun tidak pernah menanamkan kesombongan dalam diri beliau terhadap orang-orang yang hina pada saat itu. Ya. Sehingga hadirin sekalian ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ya keindahan suatu akhlak, ya kedamaian, ya suatu akhlak itu hadirin sekalian bukan diletakkan pada ya apa yang kita dapatkan dan apa yang kita miliki, tetapi terhadap apa yang kita berikan dan ya apa yang sudah kita usahakan untuk orang lain, ya menghormati orang lain, ya memaafkan orang lain, ya mendidik dan kemudian memberikan ya apa-apa yang bisa kita berikan kepada mereka dengan kebermanfaatan. Itulah sejatinya ya, orang-orang yang dikatakan sebagai anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas, yang paling memiliki manfaat dan paling memiliki kebermanfaatan kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya. Hadirin sekalian yang ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah terkait dengan ya keberkahan. Ya, bagaimana kemudian seorang muslim ya mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirin sekalian, bagaimana cara kita menjaga keimanan kita? Ya, mungkin di antara kita sudah memahami lebih dalam bagaimana cara meningkatkan keimanan, bagaimana cara mendapatkan keimanan, ya. Tetapi di antara kita belum mungkin belum bisa mengetahui secara lebih dalam hadirin sekalian, bagaimana cara kita bisa mempertahankan keimanan. Al-imanu yazidu bit-taqwa yanqusu bil ma'siyah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya keimanan itu tidak akan pernah dan tidak selamanya berada di puncak. Yazidu bit-taqwa, keimanan sejatinya akan bertambah dengan ketakwaan dan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan juga akan merosot dan berada pada tingkat terbawah. Ya. Kalau kemudian kita terjatuh pada hal-hal yang diharamkan, ya pelaku maksiat-maksiat yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirin sekalian, yang pertama adalah bagaimana kemudian kita mengislahul ibadah. Ya, islahul ibadah artinya hadirin sekalian adalah mengislah, memperbaiki kualitas daripada ibadah kita. Ya. Ya, itulah hadirin sekalian di antara cara kita bisa untuk istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah. Ya. Begitu banyak ibadah yang kita lakukan hadirin sekalian, tapi seberapa banyak ibadah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan pemahaman kita. Ya, seberapa banyak ibadah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari lebih dalam terkait dengan ibadah, ya. Contohnya adalah ibadah salat hadirin sekalian. Ya. Ibadah salat, ya, banyak rukun-rukun, banyak sunnah-sunnah, dan banyak sekali hal-hal yang diperintahkan dalam salat, ya, terkait dengan tata cara yang benar. Ya, apakah sudah kita pelajari dan sekalian lebih dalam? Apakah kita sudah pahami makna daripada takbir? Apa maknanya ruku? Ya, apa makna Allah perintahkan kita untuk sujud? Ya, Allah perintahkan kita untuk berdoa dan lain sebagainya dalam salat. Maka kita perlu pahami lebih dalam hadirin sekalian, menghayati makna-makna setiap gerakan-gerakan yang ada dalam salat. Karena hadirin sekalian, akan sangat berbeda pahalanya dan rasanya orang-orang yang hanya sekedar beribadah untuk menghilangkan kewajibannya, ya, dibandingkan orang-orang yang kemudian belajar dan memahami apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada gerakan-gerakan itu. Ya. Allah perintahkan kita untuk berdiri, ruku dan sujud. Semuanya tentu ada hikmah hadirin sekalian yang kita perlu pahami, yang insya Allah itu akan menjadi sebab perbaikan ibadah kita, dan sehingga dengan demikian juga akan membuat keimanan kita betul-betul kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lainnya dan sekalian, zakat, kemudian ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah formalitas, ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Semuanya kita pahami dan sekalian, agar sekali lagi dengan memahami tentu akan membuat ibadah itu akan terus konsisten dilakukan, dan sehingga dengan demikian keimanan juga akan semakin terpatri dalam diri kita. Itu yang pertama hadirin sekalian, marilah senantiasa
memperhatikan ibadah dan kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, untuk menjaga keimanan. Ya, untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya, ijtima'ul ukhuwah fil majlis, ya. Berkumpul dalam ya dan bergabung hadirin sekalian ya dengan kerukunan ya. Dan ya dalam kerukunan, baik itu dalam lingkup keluarga ataupun lingkup ya persaudaraan kita dalam sesama muslim. Maka hadirin sekalian, ya, bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan dalam keimanan? Perbanyak kemudian untuk senantiasa berinteraksi, ya. Perbanyak untuk senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang yang punya visi yang sama, punya tujuan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang insyaallah dengan kita menjaga komunikasi kita, dengan kita menjaga kerukunan, ya, kekeluargaan kita kepada orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan membuat dia untuk senantiasa istiqamah, yastaqimu fil ibadah wa yastaqimu fi kulli umuri dunyawiyya wa umuri din. Maka sungguh dia akan menjadi orang-orang yang istiqamah, bukan hanya istiqamah di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Ya, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u 'ala dini khalili, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang itu akhlak dan kepribadiannya tercermin pada siapa kemudian dia berteman. Tercermin akhlak dan kepribadiannya kepada siapa kemudian dia sering berinteraksi, kepada siapa kemudian dia sering ya berkomunikasi. Maka hadirin sekalian, jika kemudian kita menginginkan kebaikan dalam diri kita, maka kita perlu melihat kepada siapa kemudian kita berbicara, kepada siapa kemudian kita sering ya bergaul, ya, kepada siapa kemudian kita sering berinteraksi. Karena itu akan menentukan agama kita hadirin sekalian, dan itu akan menentukan apakah kita akan tergolong orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya justru kemudian kita terombang-ambing oleh pergaulan dan terombang-ambing oleh komunitas-komunitas yang justru kemudian menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ya, pernah ya suatu patah dikatakan oleh para ya, orang-orang yang memiliki ilmu bahwasanya jadilah kita seperti ya ikan, ya. Bagaimana kemudian kita melihat ikan hadirin sekalian, meskipun berada di wilayah-wilayah ya, daerah yang penuh dengan ya suatu yang tidak sesuai dengan dirinya, ya, dalam lautan yang begitu asin. Tetapi hadirin sekalian, ternyata ikan juga tidak terpengaruh dengan ya wilayah-wilayah sekitarnya. Justru kemudian ya dengan demikian ya tetap pendirian, ya, dan sejatinya hadirin sekalian, ya, kita perlu belajar ya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta-merta kemudian diciptakan, kecuali kita perlu mengambil pelajaran dan hikmah yang begitu banyak sehingga ya kita sebagai orang-orang yang diberikan akal pikiran ya mampu memanfaatkan itu semua sebagai langkah kita untuk kemudian ya senantiasa istiqomah dan berada pada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin sekalian, itu berkumpul dan mencari teman-teman yang bisa mengantarkan kita dan mengistiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, ya, cara kita untuk senantiasa istiqomah ya dan tetap pendirian kita di atas agama ini adalah ya ittiba'ul majlis fid din, ya, liiqamati ya al-ilm ya fid din. Ya. Mengikuti ya kajian, ya, mengikuti majelis ilmu keagamaan ya untuk meningkatkan pengetahuan agama. Ya, jadi hadirin sekalian, majelis yang saat ini kemudian kita ya lakukan ya tentu ini menjadi salah satu di antara sumber dan wasilah yang paling utama untuk kita ya merefresh keimanan kita, meningkatkan dan kemudian menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun hadirin sekalian, ketika seorang telah jauh daripada agama Allah, ketika seorang telah jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan ya, jauh pula dan akan turun ya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika dia telah ya mengistiqomahkan dan mengusahakan hatinya dan dirinya untuk bisa menyempatkan waktunya ya senantiasa berada dalam majelis ilmu, maka sungguh ini menjadi sebab-sebab keimanan dalam hatinya itu akan terus terpatri, dan keimanan dalam hatinya itu akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena sungguh inilah sumber paling utama bagi kita untuk bisa menjaga hal tersebut.